Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Ningrum dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Materi yang kali ini akan saya jelaskan yaitu tentang teori belajar humanistik. Pengertian daripada teori belajar humanistik itu sendiri, yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori belajar humanistik. Ciri-ciri daripada teori humanistik ini, yang pertama ada menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, proses merupakan hal yang paling penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Lalu tujuan dari teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seseorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Konsep daripada teori belajar humanistik harus dijadikan acuan pada teori belajar ini, yaitu manusia memegang peranan penting pada kesuksesannya. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seseorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Prinsip daripada teori belajar humanistik yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Teori belajar humanistik pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Dan kekurangannya, yang pertama, ada teori belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Lalu bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena adanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Penerapan dalam pembelajaran teori belajar humanistik.
Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Lalu merumuskan materi pembelajaran, melakukan identifikasi awal, melakukan analisis optik, membuat rancangan fasilitas belajar, memberikan bimbingan, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar, yang terakhir mengadakan evaluasi. Lalu aplikasi teori humanistik yang pertama memperhatikan dan memberikan motivasi belajar. Jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru harus bisa memberikan penjelasan kembali. Guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Menyediakan sumber belajar, baik dari buku, media visual, maupun audio. Tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik. Selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Lalu mengondisikan suasana belajar agar tetap kondusif. Yang terakhir, memacu keaktifan peserta didik. Sekian penjelasan ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.